Bentar ya, kita akan mulai topik soal ini. Topiknya nggak terlalu sulit, ya. Tapi kayaknya sih banyak teorinya aja nih. Kayak contoh nomor satu, gaya itu apa sih? Nah, oh ya, kalian bisa dengar suara kok nggak? Boleh tolong cek dulu, responin tuh. Bisa kok. Kurang jelas kok. Kayak Kurang jelas banyak ya, suara angin gitu. banyak suara angin. Coba sekarang kalau begini gimana? Lebih mendingan nggak? Lebih mending ya? Oke deh. Oke, jadi untuk nomor satu, dalam fisika, gaya didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan. Selesai. Gitu aja. Ya. Oke, Koko tandain warna aja. Kita tebelin. Lalu gaya merupakan besaran vektor. Oke. Dengan menggunakan ruas garis berarah. Panjang garis dan tanda panah berturut-turut adalah, panjang garis ini ngomongin tentang besar gaya, tanda panah arah gaya. Ya. B. Jadi panah itu berapa senti? Artinya berapa besar gaya itu. Kalau makin panjang, makin besar gayanya. Kalau arahnya ya ke kanan, ya udah arahnya ke kanan. Gitu. Jadi panahnya itu adalah besarnya. Wih, kok ngapain tadi? Oh, ini apa itu tadi? Oh, panjang garis dan tanda panah. Artinya besar dan arah gaya. Gitu ya, B jawabannya. Lalu nomor 3. Ruas garis berarah, panjangnya 2 cm, menggambarkan gayanya 8 Newton. Jadi kamu mikirnya gini, 2 cm, gayanya 8 Newton. Kalau 32 Newton, berapa? Nah, kamu pakai cara gini, guys. Akan print screen dulu ya, biar kamu bisa tahu caranya. Jadi kamu tulis jawabannya di bawahnya ntar. Ini enak ya. Semuanya akan kita discuss. Panjangnya 2 cm, mewakili 8 Newton. Kalau besarnya 32 Newton, panjangnya berapa dong? Ini asik banget. Gampang nih. Ada yang bisa langsung jawab gak? Ayo. 2 ke 8 kan kali 4. 8 cm. Betul. Jadi berapa yang kali 4? 32 ya. Sama ya caranya ya. Berarti 8 cm. Oke. Atau 32 per 8. Jadi 8 cm bisa. Oke, yang kali 4 nilainya 32. Itu caranya ya. Jadi nggak terlalu rumit sepertinya. Jadi jawabannya D. Tapi caranya Koko akan kirim. Oke. Di bawahnya aja. Nah, terlalu besar. Gue amat. Ini terlalu besar. Jadi itu. Nah, oke. Jadi jawabannya 8 cm ya. Bisa banget ini. Oke, gaya. Gaya bisa membuat apa nih? Gaya kan rumusnya apa? M kali A ya. Perubahan massa enggak, massa kan tetap. Jadi misalnya Koko bergerak dengan percepatan tertentu, ya massanya nggak akan berubah. Orangnya nggak berubah. Perubahan warna ya enggak. Perubahan arah, yes. Jadi misalnya dari diem jadi ke kanan atau ke kiri. Oke. Ya, kecepatan, yes benar ya. Perubahan kecepatan artinya percepatan kan. Berarti hanya 2 dan 4 saja sebetulnya. Tapi karena perubahan warna, gaya apa yang bisa bikin warna? Nggak tahu deh ya. Tapi ya udah, kalau massa nggak mungkin berubah pasti ya. Gaya tidak pernah menyebabkan perubahan massa. Massa itu yang mempengaruhi besarnya gaya. Ya sudah, kalau memang yang paling tepat adalah 2 dan 4, dan yang paling salah itu 1. Itu pasti nggak mungkin. Oke. Jadi perubahan warna saja, guys. Ya udah, mau nggak mau lah, kita pilih yang paling aman. 2, 3, 4. Ya. Yang tergolong gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu artinya gaya yang dihasilkan tanpa ada sentuhan. Kalau dorong sudah pasti bukan. Ini gaya sentuh namanya. Gravitasi tak sentuh ya. Orang bisa jatuh dari ketinggian berapapun. Ya. Berarti gravitasi betul. Magnet betul. Listrik betul. Ya. Listrik itu kamu nggak usah pegang aja tuh bisa rasakan ada gelombangnya, ada medan listriknya ya. Jadi ini ada medan listrik. Bukan kota Medan ya. Kalau gaya magnet tanpa sentuh dia akan bisa narik jadi sentuh gitu ya. Gaya tarik. Dan dia mirip seperti gravitasi ya. Sentuh jadinya. Oke, 2, 3 dan 4 lagi jawabannya. Lalu nomor 6. Yang termasuk gaya sentuh. Gesek ya. Gesek kan kamu gesek tangan kiri sama tangan kanan kan. Gesek 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 ya sentuh dong.
Gravitasi bumi enggak, listrik enggak, udah jelas tadi kan udah. Ya, bukanlah gaya angkat kursi, anak mengangkat kursi, dia harus pegang si kursi itu. Sehingga jawabannya D aja. Oke, coba kita lihat nomor 7. Nomor 7 butuh penjelasan, Koko akan kirimin lagi jawabannya. Jawabannya apa namanya? Koko akan gambarkan lagi. Jadi kita bikin sebanyak-banyaknya soal ini. Ya. Sebuah gaya diberi, sebuah benda, oke? Sebuah benda, benda ini anggaplah bola gitu ya. Di atas lantai. Dua gaya masing-masing 3 Newton ke kanan, dan 12 Newton ke kiri. Kok bikin sengaja panjang, 4 kali lipatnya ya. Kurang kurang panjang malahan. Kalau mau mau gambar secara struktur benar ya kita harus ikuti saja ininya. Ya, ini 12 Newton. 3 kalinya kan, 4 kalinya ya. Lalu berapa resultan kedua gaya tersebut? Resultan itu gaya yang pada akhirnya menang atau pada akhirnya yang dirasakan oleh benda. Ya udah 12 dikurang 3, ya dong. 12 ke kiri dikurang 3 kanan. Menang kiri ya. Menang 9 kiri. Gitu. Ya. Karena dia lawan arah. Kalau lawan arah berkurang aja. C jawabannya ya. Simpel ya, simpel banget ini. Ini nggak terlalu sulit. Pokoknya yakin kalian bisa ini. Kita cuma skip, singkatin aja. Terlalu besar, kita kecilkan sedikit. Masih kurang. Nah, ya, 9 ke kiri ya. Nomor 8. Lagi ya, tanya ya kalau bingung ya. Oke, kita harus tahu nih. Hitung-hitungannya harus kuasai dikit. Nih, lihat ya guys. Pada gambar di samping resultannya berapa? Oke, kita list down dulu. Yang ke kiri siapa? 10 dan 5. Lihat arahnya ya. Arahnya, bukan posisinya ada di kiri. Yang di kiri cuma 10. Enggak. Karena lihat panahnya. 5 dan 10 saling support. Jadi 10 tambah 5. 15 ya. Kanan berapa? 30 aja satu kali. Panahnya ke 30 aja udah selesai. Kira-kira menang kiri atau kanan? Ayo. Bisa lah, gampang ya. Kiri 15, kanan 30 Newton. Siapa yang menang? Langsung jawab aja. Ayo. Langsung ragu-ragu. Kanan. Kanan ya. Kanan menang sebesar selisihnya. Gitu. Kurang 15. Ya. Jadi kanan 15 Newton. Oke. D jawabannya ya. Oke, kalau kirim lagi ininya. Asik ya, soalnya nggak terlalu rumit ya. Perasa kemarin kita udah bahas sedikit banget. Ya, sepintas-sepintas saja sih. Oke, Koko akan kecilkan sedikit. Kanan 15 Newton menang gitu. Hati-hati ya. Kalau Lima. aku agak bingung sama nomor 9 ini kok. Soalnya kan panahnya kayak beda-beda arah gitu kan. Oke, sip. Kita coba ya. Gaya resultan yang paling kecil. Oke, kita coba lihat aja langsung. Kita hitung satu-satu nih jadi. Ya. Oke, kita lihat ya yang A. Kanan berapa, kiri berapa, B pun sama, C sama, D sama, gitu ya. Kita comparing jadinya, kita ngebandingin. Ya. Aku selalu bikinnya semudah mungkin. Yang A ke kanan berapa? 3, 2, 5. Hajar langsung. 3 tambah 2 tambah 5. 0. Kirinya kan nggak ada yang ke kiri. Jadi kanan 11. Oke? Lihat ya ini ya. Jadi resultannya berapa? Ya 11 ke kanan, selesai. Nggak ada ke kiri. 11 kanan menang. Oke, yang B coba kita lihat. Kanan 5 saja. Kiri 3 dan 12. Hajar ya 15 ya. Berarti resultannya menang kiri. Berapa? Selisihin. Karena kan kanan dan kiri saling berlawanan arah 10. Oke? Kok Yes. yang A bukannya 10 ya? Oh iya ya, kok 11 ya? Kacau banget. Sorry, sorry. Thank you, thank you. Pokoknya itu 3 kali 2, 6 tambah 5. Nggak tahu deh itu. Dari mana mikir logikanya. Salah. Oke, thanks Ruby. Yang C, ke kanan 3 dan 5. 8 ya jadi ya. Kok langsung aja ya taruhnya ya. 3 dan 5, 8. Ke kiri 2. Berarti menang kanan ya. 6 berarti. Ya kan? Jadi kita lihat resultannya. Yang D, ke kanan 5, ke kiri 3 dan 12, 15. Udah langsung ketahuan. Menang kiri 10,
Berarti yang resultan paling kecil yang mana? Yang 6 kan? Yang terkecil ya. Jadi pilihannya adalah yang C, obviously. Jelas banget itu. Oke, ini jawabannya. Yang paling kecil ya dimintanya. Jadi sekali lagi bukan lihat arah panahnya, bukan lihat posisi posisi garisnya ada di kanan atau di kiri, bukan. Arah panahnya ke kanan atau ke kiri. Begitu. Ya, ngerti kan, Cece? Halo Cece, bisa? Ngerti kok. Oke, mantap. Jadi jawaban terkecil adalah yang C. Nggak ada jawaban. Nggak bisa ditarik di gambar soalnya. Oke, yang C ya, kalau udah stabilo ini. Berat. Oke, rumus nih. Rumus berat sama dengan M kali G. Oke, M kali G berarti W sama dengan masanya 4,9 dikali gravitasi 9,8. Ya, kalau kamu oh, nyetrum. Laptop, oh, nyetrum. Oke, 9,8. Jawabannya berapa? Kalkulator aja udah. 4,9. Kalau nggak usah kalkulator dapat kok. Jawabannya 48, sekian lah. Apalagi 4 kali 9 kan 36 kan. Ini dekat 5 sama dekat 10. Ya udah deh. Ini nggak usah dipikirin lagi jawabannya. Gitu. Nggak usah, maksudnya pilihannya jelas banget bedanya. Gitu ya. Oke, 48,02. Pilihannya asik sih, kebetulan enak. Kebetulan. Kalau pilihannya berantakan ya hitung kalkulator. Nggak bisa nggak dia kok. Nggak bisa nggak kalkulator. Oke, massa benda di bumi 8 kilo. Massa benda di bulan, ini konseptual banget. Namanya massa tidak pernah berubah atau mau dimanapun posisinya planetnya. Yang berubah adalah gravitasinya. Sehingga beratnya yang terpengaruh. Jadi massa tidak pernah berubah. Ingat ya, di situ kuncinya ya. Oh, kasih miring. Ya, jadi jawabannya tetap 8. Jangan 8 kali 1,6, ada jawabannya 12,8. Hati-hati ya. Massa tidak pernah berubah. Yang berubah W-nya saja. Beratnya dalam kurung W ya. Yang berubah adalah gravitasinya dalam kurung G. Massa dalam kurung M. Itu aku jelasin sesingkat mungkin. Oke, lanjut. Percepatan gravitasi di planet Jupiter. Oh, jelek tulisannya. Y besar. Sedangkan gravitasi di bumi. Oke, kita comparing beratnya ya. Kalau Koko sih langsung tahu sih, gampangnya gini. Kalau kelihatan langsung sih. Tapi kalau memang nggak bisa, jangan. Percepatan gravitasi di planet Jupiter adalah 24,8 meter per second kuadrat. Oh, berarti kita punya ada Jupiter sama Bumi. G Jupiternya 24,8, sedangkan Bumi 9,8. Beratnya di Bumi 490 Newton, W-nya 490 Newton. Oke, berarti W-nya di Jupiter berapa? Itu yang ditanya. Sekarang kita lihat yang menyatukan Jupiter dan Bumi itu apanya? Masa ya, masa kan yang nggak pernah berubah mau di planet manapun tadi konsepnya. Berarti kamu harus cari M-nya dulu di sini. Ya, M kan rumusnya W sama dengan M kali G. Berarti M, W bagi G ya. W bagi G. Oke, nah ini kita hitung dulu. 490 bagi 9,8. Ini cara kokoh ya. Ada cara lebih pendek lagi. Nanti 50 kilogram orangnya. Berarti massa di Jupiter juga 50 kilogram. Karena dia tidak pernah berubah. Oke, berarti W di Jupiter yang ditanya. WY, M kali G. Yang versi Jupiter, bukan versi bumi lagi. 50 kali 24,8. Angkanya jelas banget 1240. Karena nggak ada yang lain, seribuan kan. Gitu. Oke, cara lain gini. Mother formula ya. Yang tidak berubah massanya kan. Berarti massa di bumi sama dengan massa di Jupiter. Massa di bumi kan rumusnya W bagi M. W bagi G ya. W bumi bagi G bumi. Sama dengan W Jupiter bagi G Jupiter. Berarti W buminya
490 bagi G bumi 9,8 sama dengan W di Jupiter kita kagak tahu, G Jupiter 24,8. Tapi saran Koko yang rumus kedua ini kayaknya lebih 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 baik tidak dipakai. Ya, kita kali silang 9,8 W Jupiter sama dengan 490 kali 24,8. Wah, ini mah pusing banget kerjainnya, kayak lu kerjain aljabarnya gitu, kayak matematika banget kan. Oke, 9,8 Koko pindah ke sini. Aduh, nggak mau deh, jangan deh. W-nya tetap sama, jawabannya 1240. Kita buktikan ya. 490, kamu kali 24,8, hasilnya kamu bagi 9,8. Sama kan, 1240 ya. Again, nggak perlu. Ya. Saran Koko, kamu kerjain dengan versi yang mudah saja. Karena yang mudah aja belum tentu bisa, gimana yang gampang, yang lebih susah gitu. Ya, bisa ya, kamu kirimin dulu. Aduh, kamu kecil dikit. Nggak ada. Oke, D. D jawabannya ya, D. Jawabannya improvisasi aja. Sekarang ditanya, gaya gesek arahnya, namanya gesek. Gini, lihat tangan Koko ya. Saya ada benda nih. Satu benda. Ada gelas ya. Koko geser ke sebelah sini. Tangan Koko ada rasa gesek. Gesek itu selalu ngelawan para benda. Gitu ya. Selalu berlawanan. Nggak mungkin tegak lurus, nggak mungkin sama dengan arah. Kalau sama dengan artinya kamu dibantu sama gaya gesek makin enteng. Nggak mungkin kan. Selalu berlawanan logikanya. Oke. Gaya gesek itu bisa menguntungkan, bisa merugikan. Gaya gesek kaki dan lantai itu menguntungkan atau merugikan? Ini yang menguntungkan. 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 Karena kalau nggak ada gaya gesek kaki dan lantai, kamu nggak akan ada gerakan. Nggak bisa gerak, malah gerak di tempat. Karena licin. Ya kan? Ini kayak kamu garuk-garuk. Ini tang kaki ya. Gini. Kamu jalan di tempat aja. Kalau ada gaya gesek, kamu bisa jalan di situ. Ya, itu menguntungkan. Parasut dan udara itu menguntungkan. Kalau kamu bayangkan nggak ada gaya gesek, jatuh ya nggak ada payungnya. Kayak payungnya tuh kayak nggak ada gesek sama udara, dia akan jatuh bebas. Lebih gila lagi, aneh ya. Kayak lu pakai parasut buat apa kalau gitu? Kayak mesin dan kopling itu merugikan karena mesinnya jadi aus, maka butuh oli namanya. Gaya gesek mobil dan jalan sebenarnya untung, tapi lama-lama bikin ban mobil jadi botak, itu yang rugi gitu ya. Kalau nggak ada kalimat ini guys, ini dianggap menguntungkan. Ya, gesek mobil dan jalan. Kalau nggak ada gesekan roda dan jalan, dia rodanya muter di tempat, gelinding begini aja. Ya, gelindingnya tuh di tempat nih ya. Nah, pakai fix, muter-muter di tempat. Kalau ada gesek dia lengket jadi. Itu menguntungkan, tapi kerugiannya bikin ban mobil aus atau botak. Berarti yang benar satu dan dua yang menguntungkan ya. Oke, jadi paham ya. Cara mengecilkan gaya gesek. Memberi oli pelumas ya, betul. Memperluas bagian yang bergesekan, ya kagak lah. Memperluas bagian yang gesek malah lebih susah. Kamu bayangin, dorong meja, atau enggak dorong kardus. Kardus ya, jadi kardus kamu bayangin, ada kardus kamu dorong, kan semua bagian kardus di bawahnya nempel kan, ini anggapnya kardusnya nempel sama lantai. Seluruh bagian bawahnya nempel. Dibandingkan kardus, kamu taruh di atas troli. Ada roda, kecil kan? Jadi tinggal sedikit ya. Itu justru memperkecil. Sedangkan ini soalnya memperluas, malah berlawanan yang dilakukan. Mendukung benda di atas roda. Bisa. Tadi ya, yang aku bilang. Memperhalus permukaan yang bergesekan. Iya, dihalusin, diamplas, biar licin gitu ya. Nah, kalau kamu dengar suara ini, dengar ya, itu suara kuku kokoh sama meja digaruk. Nah, itu gaya gesek namanya. Ya, kalau dengar suara ini, kedengeran nggak? Itu kokoh garuk yang lebih licin lagi. Gak ada suaranya kan, gak ada gaya gesek. Dikit gaya gesek lebih kecil. Atau nggak gini deh, ini bukunya licin. Kokoh garuk. Suaranya tipis banget. Ini tenaganya sama nih. Ini meja. Ini buku. Sama-sama deket ke mic. Tapi gak ada suaranya. Karena dia lebih licin. Nah, itu benar ya. Jadi 1, 2, dan 4. Oke, lumayan mudah ya sepertinya. Nah, hukum Newton. Kamu harus hafalin.
hukum Newton itu benda malas. Oke, jadi teori hukum 1 Newton adalah teori males. Males itu ada dua. Yang pertama dia diem, diem aja, diem, taruh, diem. Nah, ini benda malas nih. Ingat ya, satu males ya, awal-awal masih males. Terus kalau bergerak pun dia nggak ada perubahan kecepatan. Jadi yang nomor satu udah pasti kagak mungkin. Benda diam akan bergerak. Ya aneh lah, orang maunya dia males kan. B. 2 dan 4. Gerak tapi kecepatannya tetap tidak ada perubahan. Itu teori benda malas. Ya. Hukum kelembaman namanya. Malas itu bebal, lembam. Ya. Oke, contoh hukum 1 Newton. Dia orang cenderung mau diam. Kalau motor digas, dia akan mundur kan? Karena posisi awalnya diam. Kebayang nggak? Kamu bayangin ya di mobil, tiba-tiba supir atau drivernya ngegas. Badan kamu mental ke belakang. Karena posisi awal di sini, misalnya ini mobilnya ya, lihat tangan pokok ini mobilnya, kamu di sini. Waktu mobilnya maju, kalau majunya pelan nih kita ikut maju. Kalau maju mendadak, kamu badannya kayak ketinggalan, ya ketinggalan tapi ya karena mobilnya maju, kepalanya jadi ke belakang begitu. Ya jadi ini benar hukum Newton. Oke, hukum apa ini? Hukum. Oke, lanjut. Sebuah eh, sebuah benda masanya 20 kilo ditarik dengan percepatan. Oh, asik nih, rumus langsung. Ya, rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Ya, aku kasih dulu. Jadi rumus Newton, hukum Newton 2 ya, dipercepat dengan percepatan. Jadi F sama dengan M kali A. Rumusnya sudah ada. Jadi sama dengan F sama dengan M 20 kali A 5. 100 ya. Simple aja, jawabannya A. Ini soal masih gampang. Oke, jadi jangan sampai nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, tolong tanyakan saja. Koko akan ulang. Oke, ini jawabannya 100 Newton. Oke, nah ini beda terbalik aja rumusnya. Gaya sebesar 12 Newton bekerja pada benda sehingga menimbulkan percepatan 1,5 meter per detik kuadrat. Sama prinsipnya, F sama dengan M kali A. Ya. Kalau kamu pakai triangle atau segitiga, gini aja hajar. Ya kan, M kali A ya. Berarti yang ditanya M-nya. M-nya berarti ya F per A. Atasnya F, bawahnya A. Gitu. 12 per 1,5. Ah, males ya bikin gini ya, kali 2 kali 2 gitu. Kok nggak mau kalkulator, terlalu malas. 8 kg ya, kan bagi kali 2 biar jadi 3 bawahnya. Ya itu strategi aja sih, kalau hitungan matematikanya kamu bisa pakai selera aja, sesuai selera kamu. Oke, 8 kg jawabannya. Oh, balik. Maunya apa sih? Ini dia. Oke, 8 kg. Oh, udah mau kelar. Masih banyak waktu, tapi udah mau kelar. Sebuah benda masanya Fz double ya. Mula-mula diam, percepatannya apa? Oh, oke. Hmm. Kamu harus itu pakai rumus yang gerak ya. Kayaknya udah tahu deh rumusnya gerak. Karena ini sebelumnya. Bentar ya. Oke. Ya elah, gampang ternyata. Ternyata gampang. Eh, M-nya 4 kilogram, F-nya 8 Newton, T-nya 10 detik. Ditanya A-nya berapa? Percepatan kan? Percepatan A-nya berapa? Ini jebakan aja, nggak penting itu A-nya. T-nya nggak penting. Karena rumus F sama dengan M kali A kan? Ya udah berarti A sama dengan F bagi M. Udah, nggak ada cara lain. T-nya perlu nggak? Kagak. Ya, F-nya berarti 8/4. Selesai. Oke. Kecuali nanti kalau ada masukin rumus PT sama dengan V0 tambah AT. Terus jarak sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ini rumus-rumus gaya ya. Rumus-rumus gerak nih. Ini belum dipakai aja. Nanti kita akan pakai mungkin. Berarti jawabannya ini aja dulu. Jadi T-nya jebakan itu nggak guna, nggak penting lah. Oke.
Bentar ya, ini sabar, sabar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Caca, Ruby? Enggak kok. Nggak ada ya, so far oke ya. Nah, hukum 3. Tadi hukum 1 benda malas. Hukum 3 itu cepat. Kan? Cepat. Jadi hukum 3 Newton berbunyi F aksi sama dengan F reaksi. Ya. Jadi kalau nggak ada aksi, dia nggak akan ada reaksi. Contoh tembok. Tembok ya. Kamu tonjok tembok. Tangan kamu sakit. Karena kamu kasih tenaga ke tembok, tembok kasih tenaga ke kamu. Coba kalau kamu cuma taruh tangan kamu ke tembok, pegang temboknya doang. Kamu nggak akan ditonjokkan sama tembok, nanti tonjok balik ya. Jadi tembok itu nggak akan nonjok kalian balik. Tapi kalau kamu tonjok tembok, seolah-olah temboknya nonjok kamu lagi gitu. Aksi reaksi. Orang mendayung perahu, yes. Karena waktu kamu gerak, kamu mundur, perahunya maju. Ingat kan, nggak ngedayung ya. Kalau kamu ngebayang ngedayung, kamu tarik, dia akan maju. Nah, itu namanya hukum 3 Newton. Oke. Kalau kelereng digelindingkan di tanah, lama-kelamaan akan berhenti, ini hukum 2. Karena F sama dengan M kali A. A-nya negatif perlambatan. Ya. Ini dia. Nah, ini. Hukum 2 ya. Saat menembakkan peluru, terdorong ke belakang. Kamu nembak ke depan, dia akan recoil. Recoil itu namanya kayak efek. Kalau orang kalian orang nembak, kamu nembak, mundur kan. Tidak, tidak gitu. Ya, itu hukum 3 Newton. Oke, kalau ada aksi, reaksinya muncul. Kertas yang dibawa gelas kaca ditarik dengan cepat, maka akan diam. Ini mah udah jelas, hukum 1 Newton. Udah malas, ya. Cenderung malas dia. Oke, oke, misalnya Koko ada ini barang, Koko taruh, terus dia ada kertas ya, tariknya mendadak, dia akan tetap diam. Paling getar dikit, ya karena itu ada gesekan kecil, gitu ya. Ini dayung perahu, kamu tarik, tarik, tarik apa namanya? Tarik pedal ya, pedal itu apa sih? Dayungnya, ayo tarik dayung, kamu tarik, eh, eh, perahunya maju. Perahu seolah-olah terdorong. Ya. Oh ini recoil. Recoil itu tembakan yang ke arah belakang. Kamu tembak pelurunya saking cepatnya kamu akan tahan ke belakang gitu. Berarti 1 dan 3 ya. Oh usahain kelarin ini. Ntar, ya, ini. Aksi reaksi. Kau tulisin lagi ya hukum 1 Newtonnya. Hukum 1 Newton itu kelembaman benda akan cenderung diam atau pada kecepatan tetap. Hukum 2 Newton tadi F sama dengan M kali A. Rumusnya udah mau akan taruh semua di huruf tebal ya. Kata-kata huruf bold. Jika sebuah benda nomor 23 yuk, maka benda akan memberikan reaksi yang sama besarnya dengan arah. Dan arahnya berlawanan pasti ya. Kamu tonjok ke tembok gini ya, kamu tonjok ke arah sini, temboknya akan tonjok balik ke arah sono. Pasti berlawanan kalau ikutin ya temboknya jadi mundur dong. Gitu. Nggak make sense. Jadi sama. Jadi kayak misalnya kalau di dalam ilmu bela diri Aikido tuh. Aikido itu kamu menggunakan energinya lawan, dibalikin ya. Kalau pernah belajar sedikit kayak 3 bulan setengah tahun gitu belajar Aikido. Jadi kalau orang tonjok, asal kita tahu dia mau nonjok kita, kalau tiba-tiba kaget kita ketonjok ya udah kita kena lah gitu, sakit gitu. Tapi kalau kita tahu dia mau nonjok, kita bisa tarik tangannya, terus pelintir balikin ke perutnya dia atau kemananya. Itu namanya aksi reaksi ya. Kita nggak keluar tenaga sama sekali. Itu Aikido tuh kerennya di sana. Ya tapi kadang-kadang kalau udah emosi ya nggak bisa ngomong, nggak bisa main gitu lah ya. Kayak nomor 23 gitu ya. Sama besar dan arahnya pasti ngelawan. Hah? Udah selesai? Astaga. Wah enak nih. Oke, ini Koko akan kirimin ke kalian. Koko akan stop recording. Semoga bisa ya. Nanti Koko kasih latihan-latihan soal lagi nih. Koko akan save, stop share dulu. Kita akan kirim ke WA-nya kalian. Ya, bentar ya. Eh, Bentar, bentar. Sobat metodis. Oh,
Koko akan kasih sedikit prinsip mengenai hukum Newton ya, atau gerak dan gaya ya. Gerak lalu gaya. Kalau gerak, rumus-rumusnya cuman kayaknya ada dua. Yang pertama gerak GLB. GLB simple aja, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, ini jarak, T ini kecepatan, T ini waktu. Sedangkan kalau GLBB, rumusnya ada dua. Tiga sih sebenarnya, tapi kita hafal dua aja. VT, kecepatan akhir, sama dengan kecepatan awal plus A kali T. Dari tadi kita belum pernah pakai ini di soal tadi. Jadi Koko rasa ini akan dilewatin sama guru kamu. Tapi sekali lagi jangan anggap remeh ya. Karena takutnya yang dikasih latihan dan diulanganin bisa beda. Jarak S, Kalau V0, yang yes, GLBB ini kita ada belajar, oke. tapi nggak ada soalnya kayaknya deh. Iya, nggak ada. Makanya tadi Koko cek nggak ada ya. Tapi nggak apa, kita coba kasih ini aja, Koko kasih rumusnya dulu ya. Oke, jadi ini rumusnya. Oke, dengan VT, kecepatan akhir, V0, kecepatan awal, T, waktu, A, percepatan, S, itu jarak. Ya, jadi ini juga sama ya, jarak kecepatan kali waktu. Karena GLB kecepatannya konsisten, kalau GLBB kecepatannya berubah-ubah. Berarti VT kecepatan pada posisi tertentu, pada waktu tertentu. Ya, emang sih tadi kok lihat gak ada soal. Jadi ya udah. Nah, kalau gaya, rumusnya ada dua. Sebenarnya dua-duanya mirip. Pertama, gaya berat. Ya, berat W. Rumus W adalah M kali G. M itu massa, satuannya harus kilogram. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per detik kuadrat. W ini berat, satuannya Newton. Oke, Kok itu aku kirim ke grup itu ada soalnya ternyata di kuintal. oke sip. Fm kali G, ini F gaya, sama ya satuannya Newton. Nanti kita langsung bahas itu ya. M itu massa, satuannya kilogram. G itu percepatan gravitasi. Salah. M kali A, karena dia geraknya lurus. Ini percepatan biasa ya. Sama ya rumusnya. Oke, sama hukum 1, hukum 2, hukum 3, aku udah kasih tadi di pembahasan. Ini akan dikirimin juga. Oke, kita coba yang dikirimin sama Caca barusan. Oi, nggak mau. Aduh, ah, ya udah ada di sini sih semua ya. Nah, aku coba lihat dulu di sini. Aduh, sorry banget, kok hilang tadi. Coba kita lihat ini gerak. Gerak. Kita bikin langsung kunci jawabannya ini di sini. Oke. Oke, tadi, waduh, ini kayaknya harus ada sesi tersendiri deh. Ya, bentar. Ini Koko akan kirimin rekaman penjelasannya aja ya. Tapi kan karena masih ada waktu, kita habisin aja. Tapi recordingnya berbeda.